assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini aku mau bikin olahan makanan yang bahan dasarnya dari pasta lagi. Nah, kali ini tuh aku mau bikin pasta pesto. Nah, pasta pesto ini memiliki warna yang ciri khas, yaitu warnanya hijau. Nah, si pasta pesto ini memiliki bahan dasar dari daun basil. Tapi karena aku nggak punya daun basilnya dan aku nyari di supermarket yang ada daerah rumah aku juga nggak ada, jadi si daun basilnya aku akalin diganti dengan daun kemangi. Terus ciri khasnya pasta pesto juga menggunakan pine nuts atau kacang pinus. Nah, kebetulan si kacang pinusnya itu mahal banget, jadi nggak aku pakai. Terus kacang pinusnya aku ganti sama kacang tanah. Emang sih ya jauh banget antara kacang pinus dan kacang tanah, tapi nggak apa-apa, yang penting ada kacang-kacangan. Tapi setelah aku bikin ternyata rasanya enak banget. Kamu mau tahu gimana caranya bikin pasta pesto yang simple, bahannya mudah dan rasanya enak? Mari kita langsung mulai ke meja eksekusi. Oke, jadi ini dia bahannya. Ini dia ada daun kemangi sebagai pengganti daun basil karena daun basilnya mahal. Ini dia sawi untuk warna hijaunya biar lebih hijau gitu. Gak lupa ada penyedap rasa, lalu ada bawang bombay sepotong aja, lalu ada 3 siung bawang putih, lalu ini ada kacang tanah sebagai pengganti pine nuts, ada keju, ada merica, dan ada spaghetti. Ini spagettinya sisa dari bikin aku dulu spaghetti carbonara denko. Lumayan ada 75 gram, kita olah aja. Nih yang pertama aku mau bersihin dulu bawang putih. Tara, ini dia udah jadi. Langsung aja kita masukin ke dalam blender, lalu masukin juga kacang tanahnya sebanyak 1 sendok makan. Lalu kita juga masukin si sawinya. Nah, aku mau pakai daun sawinya aja ya teman-teman. Sebenarnya kalau untuk pasta pesto yang asli itu nggak pakai daun sawi, tapi karena ini aku memakai daun kemangi biar lebih hijau, jadi aku menggunakan sawi dan biar lebih sehat karena banyak sayurannya gitu. Lalu aku masukin si daun kemanginya. Gak akan aku masukin semuanya si daun kemangi karena menurut aku terlalu banyak, biar nggak pengar nanti rasanya. Nah, yang ini aku simpen. Lalu kita masukin juga si penyedap rasanya biar ikut ke blender. Aku masukin sebanyak 1 sendok teh aja dulu. Nanti pas dikatel tinggal ditambahin lagi aja di wajan nih. Lalu kita masukin garamnya setengah sendok teh dulu aja. Lalu juga aku mau masukin keju cheddar. Nggak akan terlalu banyak, aku masukin kejunya segini aja karena keju kalau terlalu banyak nanti takutnya jadi enak makanannya karena kan udah ada kacang tadi ya. Terus aku juga mau masukin si merica bubuknya sekarang. Nah, setengah sendok teh dulu aja. Setelah itu mari kita blender. Tinggal kita tutup aja. Nah, biasanya kan aku jarang banget ya pakai blender, malah kalau di video ini baru kali ini aku menggunakan blender. Lupa bentar-bentar belum dikasih air, jadi seret deh tuh ya. Kita kasih air secukupnya aja, jangan terlalu banyak ya. Nah, kita tutup lagi, kita blender lagi. Kita lanjut ceritanya. Jadi aku tuh jarang banget pakai blender karena aku seneng diulek, karena tekstur kalau diulek itu jadi gimana ya, jadi ada teksturnya, terus ke makanan tuh jadi lebih enak gitu. Nah, ini dia bumbunya udah mau halus ya teman-teman, bisa kelihatan kan di sini. Nah, cukup segini aja deh halusnya, kita lihat. Tara, ini dia udah halus, tapi karena belum selesai persiapannya aku simpan dulu. Nah, sekarang aku mau potong dulu si bawang bombaynya. Ini bawang bombaynya potong aja bebas lah ya, karena ini mau kita tumis biar nanti masakannya semakin wangi. Nah, langsung aja masukin ke dalam wadah. Nantinya bakal kita tumis, tapi bakal aku simpan dulu karena sekarang aku mau rebus dulu si spagettinya. Ini dia. Ini spagettinya yang aku pakai hanya 75 gram ya teman-teman. BTW ini aku pakai La Fonte yang ukuran 225 gram. Harga per se 225 gramnya itu Rp9.000. Jadi ini yang aku pakai hanya 75 gram. Jadi kira-kira yang aku pakai cuma 3.000 aja. Nah, ini dia, kita rebus si pastanya. Jangan lupa dikasih 1 sendok makan minyak biar enggak rapat-rapat, biar enggak nempel-nempel nanti si spagettinya. Nah, dipasak sampai matang, sampai mendidih seperti ini. Terus dipegang aja si spagettinya udah empuk atau belum, tapi jangan terlalu empuk ya teman-teman. Harus agak-agak setengah matang gitu, soalnya nanti kita bakal masak lagi kan, akan kita proses lagi. Setelah itu kita tiriskan dulu spagettinya. Setelah spaghetti ditiriskan, mari kita tumis bawang bombay. Nah, ini kita tumis sampai wangi, sampai si bawang bombaynya matang. Setelah itu, setelah matang barulah kita masukin si bumbunya. Bumbu yang hijau tadi, bumbu pasta pesto ala-ala. Nah, kita masukin aja semuanya, pastikan sampai bersih ya, biar nggak ada yang kebuang. Sayang kan kalau ada yang kebuang. Nah, ini tinggal diaduk-aduk aja, tunggu sampai bumbunya wangi dan matang. Nah, setelah wangi dan matang barulah tambahkan air sedikit aja, tambahkan airnya sambil ngebersihin si blender tadi ya teman-teman. Nah, setelah itu kita rebus
kita rebus enggak sih, ini diapain ya namanya kalau kayak gini, kita masak sampai mateng ya. Kalau udah mateng, udah belubuk-belubuk, mohon maaf nggak ke video tadi, barulah kita masukin si spagetinya, lalu kita aduk-aduk sampai rata. Terus kalau misalnya teman-teman mau tambahin bumbu lagi silakan, dan aku pun ini mau tambahin bumbu lagi karena pas aku cobain emang kurang rasanya. Ini aku tambahin 1 sendok teh penyedap rasa, setengah sendok teh garam, lalu aku tambahin juga sedikit gula, seperuluk aja, seperuluk ya sedikit lah. Terus merica juga aku tambahin lagi biar nanti ada rasa-rasa agak-agak pedas, rasa-rasa hangat gitu. Setelah itu kita aduk-aduk. Ini nggak terlalu lama ya proses pemasakannya, karena kan si spagetinya udah mateng, tadi bumbunya juga udah kita matengin. Nah ini jangan lupa dicobain ya teman-teman, kurang apa tinggal dicobain aja. Nah setelah itu mari kita plating aja. Dan ini dia, mana ya lama, 1, 2, 3, ini dia pasta pesto ala-ala. Lanjut makan, sekarang kita mau makan bersama-sama. Ini yang aku liatin hanya 1 piring aja, tapi ini jadinya itu 2 piring 75 gram, dapat 2 piring pasta pesto. Wow, lumayan banyak ya, karena kan si spaghetti itu jadinya bekah, apa ya itu bekah. Nah ini rasanya itu jadi gurih banget karena pakai kacang tanah, tapi si kacang tanahnya ini dicampur dengan bumbu-bumbu jadi mirip kemiri rasanya, tapi ini rasanya enak banget overall. Terus aku tambahin juga si bon cabe. Dan BTW ini dia resepnya.